Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua, adik-adik? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti minggu-minggu yang telah lalu. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah alhamdulillah rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengamalkan ilmunya pada kesempatan yang akan datang. Baiklah, masuk ke pembahasan kita pada kali ini, kita akan belajar tentang adab bergaul dalam Islam. Jadi pembahasan kita pada kali ini itu sebetulnya ada 4. Yang pertama itu adab bergaul dengan teman sebaya, dan yang kedua itu adab bergaul dengan orang yang lebih tua, dan yang ketiga itu adab bergaul dengan orang yang lebih muda, dan yang keempat itu adab bergaul dengan lawan jenis. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu pembahasan, yaitu tentang teman sebaya. Nah, jadi kita hanya membahas tentang teman sebaya. Jadi yang dimaksud dengan teman sebaya di sini ialah menurut bahasa teman sebaya itu diartikan sebagai kawan, sahabat, ataupun orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Dan juga teman sebaya adalah hubungan individu pada anak tersebut yang mana umurnya itu hampir sejajar dengan usia kita. Dan juga teman sebaya itu diartikan dalam lingkungan yaitu sosial yang pertama, di mana anak bisa belajar untuk hidup bersama dengan orang lain sebelum ia bekerja dan menikah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian teman sebaya ini itu antara pertemanan ataupun sahabat yang mana usianya itu hampir sama dengan usia kita. Itu yang dimaksud dengan teman sebaya. Dan juga lingkungan yang pertama yang kita dapatkan setelah lingkungan keluarga pertemanan ini. Dan juga di dalam Islam pun kita dianjurkan untuk mencari teman itu teman yang baik, baik budi pekertinya, akhlaknya, sopan santunnya, dan lain sebagainya. Karena hal ini diungkapkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang mana almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalili, yang artinya seseorang itu bergantung pada agama temannya. Siapa yang dijadikan temannya tersebut. Nah, jadi jelaslah dari hadis Abu Hurairah ini dijelaskan bahwasanya kita itu hendaknya mencari teman itu teman yang baik dari akhlaknya, budi pekertinya. Jangan sampai kita itu mencari teman itu teman yang bisa membawa kita kepada ke jalan kesesatan. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya apabila kita itu berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka banyak sedikitnya kita itu akan mendapat wangi-wangian tersebut. Sebaliknya apabila kita itu bertemu dengan orang penjual arang, maka banyak sedikitnya kita itu akan kecipratan arangnya tersebut. Itu yang dimaksud dengan hadis riwayat Abu Hurairah tersebut. Dan juga untuk memelihara hubungan yang baik dengan pertemanan tersebut, maka kita itu haruslah menjaga adab-adabnya. Jadi di sini ada beberapa adab yang harus kita jaga. Yang pertama itu mengucapkan salam. Nah, yang pertama gitu, hendaknya itu mengucapkan salam ketika kita itu bertemu dengan teman dimanapun kita berada. Dan juga lebih-lebih kalau bisa kita itu berjabat tangan juga diselangi, karena akan memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Dan juga yang kedua itu berbuat baik. Nah, dan yang kedua itu berbuat baik, jujur dan tidak menyakiti perbuatan teman. Nah, jadi hendaknya kita itu berbuat baik kepada teman, tidak menyakiti, dan selalu berkata jujur kepada teman. Jangan sampai kita itu berbohong. Itu yang dimaksud dengan adab-adab bergaul. Dan yang ketiga itu memaafkan kesalahan teman. Nah, jadi dalam pergaulan itu banyak sedikitnya pasti ada
Gejolak-gejolak yang bisa membuat hati teman itu sakit, yang mana bisa membuat teman itu marah kepada kita atas perkataan kita. Maka dari itu hendaknya kita itu haruslah memaafkan kesalahan teman sebelum teman itu meminta maaf kepada kita, karena memaafkan itu lebih bagus. Dan yang keempat yaitu saling menghormati. Nah, saling menghormati ini penting karena kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu agama, ras, suku, ataupun karakter yang masing-masing. Jadi haruslah kita itu saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Karena kita hidup di masyarakat itu tentunya tidak hanya orang Islam, kebanyakan ada juga yang Kristen. Nah, jadi pertemanan itu hendaklah kita saling menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu tidak menghina. Nah, yang terakhir itu tidak menghina dan tidak sombong dan tidak pelit kepada teman tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita itu pelit ataupun tidak mau berbagi kepada teman-teman sebaya. Itu yang penting. Itulah yang adab-adab dalam bergaul dalam Islam. Lanjutlah sampai di sini bisa kalian pahami dari dua pengertian tadi, dari antara pengertian teman sebaya dan adab-adab yang harus kita jaga dalam bergaul dari teman sebaya tersebut. Lanjutlah selanjutnya itu fungsi dan tata cara. Jadi kita masuk pada fungsi. Jadi fungsi di sini ada 3. Yang pertama itu sebagai sumber pengalaman tentang dunia di luar keluarga intinya. Jadi pertama kita akan mendapatkan pengalaman di dunia luar setelah dari dunia keluarga, dari pertemanan tersebut. Dan juga yang kedua itu kita itu mendapatkan umpan balik tentang kemampuan dari kelompok teman sebaya tersebut. Dan juga yang ketiga yaitu dapat membandingkan bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama baik ataupun kurang baik. Nah, jadi dari fungsi pertemanan tersebut kita itu dapat membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Itu bisa kita petik antara dia si A dan si B itu yang mana yang lebih baik dari karakternya tersebut. Jadi kita bisa membandingkan, mengoreksi diri kita apakah kita itu lebih baik ataupun kurang baik dari mereka-mereka tersebut. Selanjutnya untuk tata cara bergaul dengan teman sebaya ini ada 4. Yang pertama itu saling menghormati dan toleransi. Karena setiap anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu suku, agama. Karena tadi sudah kakak jelaskan di awal ya loh, tentang menghormati itu lebih penting karena kita berbeda-beda latar belakang. Dan juga yang kedua hendaknya kita itu saling bekerja sama dan tolong menolong. Karena kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya keberadaan manusia ini hidup di bumi ini tidak bisa lepas dari yang namanya bantuan orang lain. Maka dari itu kita itu harus saling bekerja sama dan tolong menolong kepada sesama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya qala Rasulullah SAW wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu menolong saudaranya tersebut. Nah, jadi jelas di dalam hadis tersebut kita itu haruslah dianjurkan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong. Dan juga yang ketiga yaitu saling mengasihi dan melindungi. Nah, karena kasih sayang antara sesama manusia itu lebih penting, terlebih kasih sayang dari keluarga. Karena Allah akan menyayangi seseorang jika hamba-hambanya itu menyayangi hamba-hambanya juga, sesama temannya juga. Nah, karena di dalam sabda Rasulullah juga dijelaskan bahwasanya man la yarhamun nasa la yarhamullah. Yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi sesama hambanya atau sesama manusianya, niscaya tidak akan disayangi oleh Allah juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga yang terakhir itu saling menasihati.
Nah, jadi yang dimaksud saling menasihati ini karena di dalam pergaulan kita berteman dengan teman tersebut kan kita itu pasti ada kesalahpahaman antara teman dengan kita atau apa dari cara kita berbicara. Ada yang teman itu menganggap dengan candaan kita. Nah, maka dari itu terkadang kita dalam pertemanan itu bisa mempunyai rasa ego ataupun rasa marah terhadap teman. Maka dari itu kita itu sebagai teman hendaknya saling menasihati apabila teman itu mempunyai di saat teman itu berantem atau apa seperti itu. Nah, jadi saling menasihati itu penting. Lanjut masuk ke larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Di sini ada 3 larangannya. Yang pertama itu bermusuhan. Nah, jadi bermusuhan berarti tindakan yang bersahabat atau tindakan tidak ramah dengan sesama dan pihak satu menjadi ancaman dari pihak lain. Nah, jadi jangan sampai kita itu bermusuhan terhadap teman-teman kita tersebut. Jadi hendaknya kita itu selalu damai dengan teman tersebut. Itu yang larangan yang pertama. Adapun larangan yang kedua yaitu tentang pergaulan bebas. Yang pertama tadi kan sudah kakak jelaskan itu permusuhan. Jangan sampai kita itu bermusuhan terhadap sesama teman. Dan juga yang kedua itu larangan itu pergaulan bebas. Nah, jadi yang maksud dengan pergaulan bebas di sini adalah pergaulan salah satu bentuk perbuatan yang buruk dan memalukan. Jadi maksud pergaulan bebas ini di mana bergaulnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya di suatu tempat yang tersembunyi misalnya. Apalagi tidak terikat dengan perikatan suami istri yang sah dari antara laki-laki dan perempuan tersebut. Itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini bisa membuat dosa besar. Dan juga yang terakhir yaitu melanggar norma agama, masyarakat, dan negara. Nah, jadi dari ketiga tersebut itulah yang larangan yang perlu kita jaga dari pergaulan teman sebaya terus. Adapun perbuatan ataupun perilaku melanggar norma agama, masyarakat, dan negara ini seperti berzina, mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan mentaati melanggar peraturan lalu lintas. Itu yang maksud melanggar norma agama. Pertama tadi kan zina. Jadi yang dimaksud zina di sini ialah melakukan hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu yang disebut dengan zina. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua itu mengonsumsi minuman keras. Menurut bahasa Arab bahwasanya minuman keras ini disebut dengan khamar. Jadi khamar itu ialah memabukkan atau bisa menghilangkan kesadaran. Nah, itu yang dimaksud dengan khamar. Jadi orang yang melakukan minuman keras ini termasuk hukumnya haram dan perilakunya itu termasuk salah satu dosa besar perbuatan yang tersebut. Jadi jangan sampai kita itu mengonsumsi minuman keras. Dan juga yang ketiga itu mengonsumsi narkoba. Jadi yang dimaksud dengan narkoba di sini nah ini yang narkoba. Jadi yang dimaksud dengan narkoba di sini ialah narkotika atau obat berbahaya yang dilarang dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Jadi yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.
yang dapat membahayakan penurunan atau perubahan kesadaran terhadap diri kita, dan juga hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri kita tersebut. Itu yang dimaksud dengan mengonsumsi narkoba. Dan juga akibat dari mengonsumsi narkoba ini bisa mempengaruhi kepada diri kita, seperti tubuh kita ini akan rusak di dalam organ tubuh kita tersebut. Nah itu yang sampai kita itu mengonsumsi narkoba. Dan juga yang terakhir yaitu melanggar keadaan tertib lalu lintas. Karena apabila kita itu melanggar tertib lalu lintas itu akan membahayakan kepada diri kita maupun orang lain. Misalnya kita itu dalam membawa motor di jalan raya, kita itu ugal-ugalan ataupun belaju-lajuan. Nah itu bisa membahayakan terjadinya suatu kecelakaan yang bisa mengakibatkan fatal pada diri kita maupun orang lain. Dan juga jangan sampai kita itu menerobos lampu merah. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu. Nah itulah yang dimaksud dengan melanggar norma agama, masyarakat, dan negara. Dari mungkin sampai di sini apakah ada yang kalian kurang pahami, bisa kalian tanyakan nanti ya di kolom komentar. Karena kita pembelajaran kita pada kali ini kita hanya membahas satu pembahasan, yaitu tentang teman sebaya. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, kakak yang akan bertanya kepada kalian apa yang dimaksud dengan teman sebaya. Ada yang bisa menjawab? Silakan kemukakan pendapatnya. Ada yang bisa menjawab? Ya silakan. Teman sebaya itu menurut bahasa diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Bagus sekali. Jadi yang maksud dengan teman sebaya itu kawan atau sahabat yang usianya itu hampir sama dengan usia kita tersebut. Itu yang maksud dengan teman sebaya. Bagus sekali. Ada lagi bisa menjawab pertanyaan dari kakak? Apa saja larangan dari bergaul dari teman sebaya tersebut? Larangannya? Silakan. Larangan dalam bergaul dengan teman sebaya, misalnya bermusuhan. Ya, bermusuhan. Pergaulan bebas seperti mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau melanggar tertib lalu lintas. Oke, bagus sekali. Mungkin kalian sudah bisa memahaminya dari penjelasan kakak tersebut lah. Semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian juga. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kakak Hedi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.